Shalom Nation. Wah, senang sekali bisa bertemu kembali di ibadah online minggu ini. Seperti biasa, kami dari Gereja Mawar Syaron selalu mengingatkan tentang protokol kesehatan dan selalu menjaga kesehatan di waspada COVID-19. Oke, bagi para teman-teman yang belum tertanam di CG, kami dari Gereja Mawar Syaron rindu sekali untuk mengajak teman-teman untuk ber-CG. Kami percaya di masa pandemi seperti ini, CG menjadi tempat untuk saling menguatkan. Silakan hubungi line kami di @msyouth. Nanti akan ada teman-teman yang follow up dan kita bisa ber-CG bareng. Tak lupa juga kami ingatkan untuk minggu depan kita masih ada ibadah online. So jangan lewatkan untuk ibadah online minggu depan. Bagi para teman-teman yang ingin melakukan persembahan, kami dari Gereja Mawar Syaron menyediakan beberapa platform online untuk melakukan persembahan. Atau lebih mudahnya bisa melakukan scan QR Code yang tercantum di layar teman-teman. Oke, kita mulai ibadah minggu ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini. Kami percaya Tuhan hari ini akan menjadi hari yang luar biasa bagi kami. Walaupun kami bertemu lewat online Tuhan, kami percaya Tuhan tidak ada jarak antara kita. Kami percaya Tuhan setiap firman yang disampaikan tidak akan menjadi sia-sia. Tapi kami percaya Tuhan semuanya akan menjadi berkat yang luar biasa bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa juga kami berdoa untuk persembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap persembahan yang kami berikan Tuhan tidak akan menjadi sesuatu yang mubazir, tapi kami semua untuk kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap ibadah kami dari awal sampai akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin.
siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuat. Dengan iman katakan, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuat. Lebih lagi katakan, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku, karena Kau Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan telah menjadi kuatku. Sekarang kami memuji-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan dahsyat katakan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja. Yes, amin. Dan telah menjadi kuatku. Kami memuji-Mu ya Tuhan. Kesetiaanmu besar. Berikan sorak-sorai dan dahsyat bagi Tuhan kita. Terima kasih ya Tuhan atas hadirat-Mu yang luar biasa di tempat ini. Kami percaya Engkau ada di setiap rumah kami, di setiap kamar kami ya Tuhan. Ada Engkau di sana ya Bapa. Take me deeper. Take us deeper to your presence, Jesus. Bawa kami lebih lagi Tuhan. All it takes is one moment and just one touch from you. Put aside all distractions, 'cause I came for you.
this place. Lord, we have come for you. Have your way. We make way. We make room. Lord, let your spirit move. Have your way. Your way. In this place, Lord, we have come for you. We make way, we make room. Lord, let your spirit have your way. In this place, Lord, we have come for you. Oh, let's worship Him. We worship Somebody naikkan pujian hanya untuk Raja. Di atas segala raja, kami menyembah-Mu Yesus, kami meninggikan nama-Mu. Yes, Jesus. Holy Spirit, you are here. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Set your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. Desire an encounter once again. You are welcome. Come and move upon this place. We desire a sweet. We want you here, Lord, again. We desire your presence. We're sorry, Lord, for all our sins. Oh, let us come to you. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas hadirat-Mu yang begitu luar biasa di tempat ini ya Tuhan. Kami mau datang lebih lagi kepadamu. Ampunilah segala dosa kesalahan kami ya Tuhan. Layakkanlah kami di dalam hadirat-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan ya Tuhan firman-Mu. Tuhan, berkati kami. Jauhkan kami dari segala distraksi ya Tuhan. Supaya kami hanya fokus kepadamu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom, Next Gen. Apa kabarnya kalian? Saya percaya semua kita dalam keadaan yang baik. Sekalipun mungkin situasi dan masa seperti ini cukup menantang buat kita semua. Tapi saya percaya Tuhan pegang kendali dalam hidup kita. Saya ingin share apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Sebelum itu, yuk kita datang ke Tuhan sekali lagi. Kita berdoa, kita minta hari ini supaya firman Tuhan sungguh-sungguh jadi benih yang ditaburkan di tanah hati yang baik di hati kita. Tuhan, kami berdoa, kami minta sungguh-sungguh berfirman buat setiap kami, buat orang-orang muda ini Tuhan. Kami tahu bahwa mereka punya masa depan yang cerah di hadapan-Mu. Tuhan menaruh banyak hal, banyak potensi di dalam kehidupan mereka. Dan hamba-Mu berdoa hari ini, biar firman-Mu hari ini mengubah cara berpikir mereka. Membuat mereka sungguh-sungguh menjadi pribadi yang berkembang, mengembangkan potensi yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan mereka. Berbicara buat kami Tuhan, nyatakan isi hati-Mu, nyatakan pribadi-Mu, nyatakan rencana dan maksud-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Kalau kalian suka tulis catatan khotbah, judul khotbah saya hari ini adalah Overcomer. Saudara, di Matius pasal yang ke-25 ayat 14-30, Tuhan Yesus bercerita tentang sebuah perumpamaan. Seorang tuan yang akan berpergian. Seorang tuan yang akan pergi dan dia memanggil 3 orang hambanya. Dia mempercayakan ketiga hambanya ini harta, kepercayaan. Alkitab cerita yang satu hamba pertama dipanggil lalu diberikan 5 talenta. Hamba kedua dipanggil lalu dipercayakan 2 talenta. Hamba ketiga dipanggil dan dipercayakan 1 talenta. Masing-masing mereka dipercayakan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Saudara, perumpamaan ini jelas berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan adalah Tuan kita, sedangkan kita adalah hamba-hambanya. Dan kebenaran yang pertama yang ingin kita renungkan sama-sama adalah bahwa Tuhan, Tuan kita itu mempercayakan sesuatu, mempercayakan potensi, mempercayakan sebuah harta. Dan harta itu berbentuk kemampuan dan potensi dalam kehidupan kita. Mau tidak mau, percaya tidak percaya, saudara dan saya, engkau dan aku itu dipercayakan sesuatu oleh Tuhan. Sekalipun mungkin hari ini kalian gak sadar, tapi tahukah kalian bahwa Tuhan sudah mempercayakan, Tuhan sudah menaruh sebuah potensi dalam kehidupan. Tuhan sudah menaruh potensi dalam kehidupan. Matius 25 ayat 14 dikatakan seperti ini. Ini menjelaskan semua yang saya jelaskan tadi. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya untuk mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi hari ini kita ini dipanggil, kita ini dipercaya. Tuhan bukan akan tetapi sudah menaruh potensi dan kemampuan di dalam dirimu. Percaya itu, sadar itu, dan lihat itu. Mungkin kalian hari ini masih belum tahu, tapi Tuhan sudah menaruh potensi dalam hidupmu. Hidupmu sudah ditentukan. Tuhan sudah memanggil hidupmu untuk sebuah panggilan yang khusus dan spesifik. Dan untuk engkau menggenapi panggilan itu, Tuhan menaruh potensi, kepercayaan, kemampuan di dalam dirimu. Lalu diceritakan lebih lanjut di Matius 25 ayat 19 dikatakan seperti ini. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan, garis bawahi kata ini, perhitungan dengan mereka. Tuan yang mempercayakan hamba-hambanya itu harta, tidak membiarkan hartanya demikian, tidak membiarkan hartanya begitu saja. Karena tuannya datang, diceritakan tuannya suatu waktu datang kembali dan tuannya meminta pertanggungjawaban. Hamba yang 5 datang dengan menghasilkan 5 tambahan. Dikembalikan 10. Hamba yang kedua menghasilkan 2 talenta dan memberikan 4 talenta. Hamba yang pertama tidak lakukan apa-apa. Dan akhirnya hamba yang pertama tidak menerima reward.
Saudara, tahukah saudara bahwa Allah sudah memberikan talenta, kemampuan di dalam hidupmu, potensi di dalam dirimu, dan kebenarannya adalah Tuhan ingin bahwa potensi itu dikembangkan. Tuhan mau bahwa setiap potensi dan kemampuan yang Tuhan sudah taruh dan percayai dalam hidup kita itu berkembang, tidak statis. Kesetiaan buat Tuhan itu bukan cuma sekedar kita menjaga kemampuan itu tetap ada. Definisi setia di mata Tuhan itu bukan cuma sekedar satu dikembalikan satu. Itu bukan setia. Tetapi ketika Tuhan sudah menaruh potensi di dalam diri kita, apakah dia mendapati potensi itu berkembang di dalam diri kita? Itu baru namanya setia. Ketika Tuhan memberikan kita 5 dan kita bisa mengembangkan 10. Atau mungkin bukan 10 tapi itu potensi itu berkembang. Itu yang namanya kesetiaan. Kesetiaan adalah ketika kita bisa mengembangkan, mampu mengembangkan setiap kepercayaan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Tuhan memperhitungkan itu sebagai kesetiaan. Hari ini kalian sudah punya potensi di dalam dirimu. Percaya tidak percaya, mau tidak mau, sadar tidak sadar. Kalian sudah punya potensi. Dan tugas kita selanjutnya adalah mengembangkan potensi itu menjadi lebih maksimal lagi. Tuhan memanggil kalian, Tuhan memanggil saudara dan saya untuk mengembangkan potensi. Entah itu 5, entah itu 2, bahkan mungkin entah itu 1. Berapapun potensi yang Tuhan taruh di dalam diri kita, itu harus berkembang. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya mengembangkan potensi di dalam diri kita? Kita hari ini akan belajar dari 3 hamba ini ya. Dari ketiga hamba ini, bagaimana mereka berhasil dan gagal mengembangkan potensi mereka. Dan saya berdoa prinsip-prinsip ini kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kita bisa menjadi pribadi yang maksimal. Pribadi yang setia. Yang mengembangkan setiap kepercayaan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Amin. Dan pada akhirnya kita menerima reward. Kita menerima upah kita. Kita dikatakan sebagai hamba yang baik dan setia. Bukan karena menjaga yang satu tetap satu, tetapi bisa mengembangkan potensi kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Nah, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, saudara, hamba yang pertama yang menerima 5 talenta. Unik sekali bahwa hamba yang pertama ini menerima yang paling banyak. Dia menerima 5 talenta. Dan yang unik yang kita bisa belajar dari hidup orang ini, 5 talenta itu tidak membuat dia puas. Kepercayaan itu tidak membuat dia puas. Sebaliknya, kepercayaan yang banyak itu membuat dia punya hasrat untuk mengembangkannya lebih lagi. Kepuasan dalam kehidupan, rasa nyaman dalam kehidupan tidak membuat kita berkembang. Kalau saudara ingin berkembang dalam kehidupan, kalau saudara ingin mengembangkan setiap potensi dalam hidupmu, engkau tidak bisa melakukannya tanpa satu kata ini. Hasrat, keinginan untuk berkembang. Hamba yang punya 5 talenta ini punya hasrat untuk mengembangkan. Dia punya hasrat yang begitu kuat untuk mengembangkan yang 5 itu menjadi 5. Karena tidak mudah, saudara. Percaya saya. Tantangannya tidak gampang, tantangannya berat untuk mengembangkan yang banyak itu, 5 itu menjadi menghasilkan 100%. Tidak mudah, saudara. Saya harus jujur dengan kalian, mungkin lebih mudah mengembangkan 2 menjadi 2 daripada mengembangkan 5 menjadi 5. Betul nggak? Tanpa keinginan yang kuat, tanpa kegigihan, tanpa tekad yang sungguh-sungguh, hamba yang punya 5 talenta ini tidak akan pernah mampu mengembangkan menjadi 5 talenta. Terbukti orang ini adalah orang yang punya tekad yang kuat dalam kehidupannya. Terbukti orang ini adalah orang yang tidak puas dengan pencapaiannya. Dia terus ingin berkembang, mencapai sesuatu dalam hidupnya. Saudara, selagi kita masih muda hari ini, dengar ini bebek. Hal pertama yang harus kita punya dalam kehidupan ini adalah yang satu kata ini, tekad dan hasrat. Apa yang kalian inginkan dalam hidupmu?
Apakah kalian menginginkannya dengan sebuah tekad yang kuat? Apa yang kalian inginkan dalam hidupmu? Apa yang ingin kau capai dalam hidupmu? Tanpa keinginan untuk mencapainya, kalian tidak akan pernah mencapai sesuatu dalam hidupmu. Saya ulang ya. Dalam hidup ini, kalau kita tidak pernah menginginkan sesuatu untuk kita capai, kita seperti mengikuti arus saja, maka kita tidak akan pernah mencapai apapun dalam hidup ini. Tanpa hasrat yang kuat, kita tidak akan pernah meraih apapun. Setuju nggak? Nggak akan. Hidup kita akan begitu santai, bangun pagi, sikat gigi, makan, lakukan aktivitas. Selesai. Nggak ada target, tidak ada keinginan untuk mencapai. Lain, hidup ini akan jadi hidup yang bersemangat sekali kalau kalian bangun pagi dan kalian tahu apa yang kalian inginkan dalam hidup. Begitu juga waktu sekolah. Sekolah itu akan jadi sekolah yang membosankan kalau kalian nggak tahu apa yang kalian inginkan, apa yang ingin kalian capai waktu kalian sekolah. Waktu kalian kerja, pekerjaan itu akan membosankan sekali kalau kalian tidak ingin mencapai sesuatu dalam pekerjaan. Tanpa tekad, tanpa semangat, tanpa target, tanpa keinginan yang kuat. Dalam hidup ini, kita tidak akan pernah mencapai apa-apa. Kalau kalian mau berhasil dalam kehidupan, satu kata ini yang kalian harus punya. Tekad yang kuat. Kenapa tekad itu penting, saudara? Kenapa hasrat yang kuat itu penting? Karena tekad dan hasrat yang kuat menginginkan sesuatu dalam kehidupan ini, itu akan menghasilkan disiplin pribadi kita. Orang yang tidak punya hasrat, orang yang tidak punya keinginan, orang yang tidak punya target untuk dia capai, hidupnya tidak akan pernah punya disiplin. Lihat saja orang yang pengangguran, nggak ingin capai sesuatu dalam hidupnya. Dia akan bangun siang, sepanjang hari setelah makan dia akan main game mungkin. Dia akan bingung habiskan waktunya. Bahkan hidupnya tidak akan teratur. Dia tidak akan tata hidupnya. Kenapa? Karena memang dia tidak punya keinginan apa-apa dalam hidup. Orang yang, kalau kalian lihat ya, semua orang yang punya disiplin pribadi yang tinggi, kalian akan temukan di balik disiplinnya itu, dia punya target, dia punya hasrat yang kuat. Hamba yang 5 talenta ini begitu punya hasrat yang kuat, dan saya percaya dia akan bangun pagi-pagi benar. Dia akan kelola, dia akan berpikir bagaimana caranya dia kembangkan 5 talenta ini. Dia akan manage, dia akan atur, dia akan buat strategi, hidupnya akan sibuk sekali. Dia akan punya disiplin pribadi, kalau waktunya makan dia makan, kalau waktunya tidur dia tidur. Kenapa? Karena dia punya target. Dan karena dia punya target, dia punya disiplin. Hari-hari ini kita lagi lihat Olimpiade. Pertandingan olahraga terbesar di dunia ini. Kita lihat atlet-atlet yang luar biasa bertanding. Kalau kalian lihat atlet-atlet itu bertanding, saya yakin kalian bisa menemukan sebuah kegigihan, sebuah tekad untuk menang. Betul nggak? Nggak ada atlet yang bertanding ya wes, menang ya menang, kalah ya kalah. Saya suka badminton. Kalau saya lihat pertandingan badminton, saya nggak pernah lihat pertandingan badminton yang pukul lo nggak kena, kayak orang letoy gitu, kayak orang lemas dan tidak berdaya. Enggak. Saya lihat mereka begitu berjuang untuk 1 poin, dan ketika mereka menghasilkan 1 poin, mereka teriak yes, oh gitu kan misalnya. Itu menggairahkan. Dan kalau kalian lihat atlet yang menang, yang juara, kalian lihat kehidupan atlet, satu kata yang bisa menggambarkan seorang atlet adalah atlet itu punya disiplin. Sebelum orang lain bangun, mereka sudah bangun. Sebelum orang lain makan, mereka sudah makan. Sebelum orang lain melakukan apapun, mereka sudah latihan. Hidupnya untuk latihan. Mereka nggak pernah bolos waktu latihan. Nggak ada atlet yang bolos latihan. Nggak ada. Gak ada atlet yang bolos latihan dan akhirnya bisa menang. Bahkan kebenarannya,
Pelatihnya tidak perlu suruh atlet ini untuk berlatih. Betul nggak? Nggak perlu dipaksa-paksa. Ayo latihan. Kenapa? Karena atlet ini di dalam dirinya sudah punya keinginan untuk dia harus jadi juara. Jadi dia nggak butuh pelatih untuk mengingatkan dia terus. Timbul disiplin pribadi. Pelatih akan setkan latihan buat dia, setkan menu makanan buat dia, setkan waktu istirahat buat dia. Dan dia secara pribadi akan disiplin mengikuti semua yang diaturkan itu. Karena dia ingin mencapai sesuatu dalam kehidupannya. Dia ingin menang, dia ingin jadi juara. Saudara, hidupmu masih terlalu muda hari ini untuk bermalas-malasan. Hidupmu masih terlalu panjang untuk dihabiskan dengan tidak melakukan apa-apa. Punyai keinginan yang kuat untuk meraih masa depan yang terbaik. Dan jadilah orang yang punya disiplin. Kembangkan potensi dalam hidupmu. Amin. Amin. Saudara, kalau kita sudah tidak punya keinginan untuk mencapai sesuatu dalam hidup ini, dengar ini bebek, hidup kita akan jadi berantakan karena kita kehilangan disiplin pribadi kita. Gak perlu orang lain untuk paksa dan mengatur hidup kita. Engkau akan punya disiplin kalau engkau punya keinginan yang besar, kuat, gigih, utuh untuk mengembangkan potensi dalam hidupmu. Amin. Belajar dari hamba yang 5 talenta ini, punya hasrat yang kuat, dan akhirnya dia mengembangkan 5 talenta jadi 10 talenta. Hamba yang kedua, apa yang kita bisa belajar dari orang ini? Apa yang kita bisa belajar dari hamba yang kedua ini? Hamba yang kedua ini menerima lebih sedikit daripada hamba yang 5 talenta itu. Dia menerima lebih sedikit kepercayaan dari hamba yang 5 talenta itu. Bisa saja hamba yang 2 talenta ini merasa iri dan membandingkan dirinya dengan 5 talenta itu. Loh, kenapa kok aku cuma dikasih 2 talenta sementara dia dikasih 5 talenta? Masa aku lebih buruk daripada dia? Enggak. Hamba yang menerima 2 talenta ini tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Apa yang kita bisa belajar untuk kita bisa mengembangkan potensi kita? Stop membandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan nilai dirimu dengan ukuran orang lain. Saudara akan merasa burung itu tidak bernilai kalau saudara melihat bagaimana caranya dia berenang. Saya ulang ya. Saudara akan memandang rendah, kamu akan memandang rendah burung kalau kita menilai burung dari bagaimana ahlinya dia berenang. Kita akan meremehkan burung itu. Sebaliknya, hal yang sama juga berlaku untuk ikan. Kita akan memandang ikan itu jelek kalau kita melihat bagaimana ikan itu bisa berenang. Mungkin kalian dengar ini dan kalian merasa kok konyol ya ilustrasinya. Ya memang. Itulah kita waktu kita itu membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kita nggak pernah dipanggil untuk menjadi orang lain. Hamba yang 2 talenta ini nggak pernah dipanggil untuk menerima 5 talenta. Dia cuma terima 2 talenta yang dia lakukan, berhenti membandingkan dirinya dengan 5 talenta itu dan berusaha mengembangkan potensinya. Dan fokus mengembangkan potensinya 2 talenta ini. Tugas dan bagiannya sendiri. Dia punya tanggung jawab untuk 2 talenta, dia kembangkan untuk dirinya sendiri. Kenapa begitu banyak orang menghabiskan energi hidupnya membandingkan dirinya dengan orang lain? Kok aku nggak seperti dia ya? Kok aku nggak bisa nyanyi seperti dia ya? Kok aku nggak dilahirkan seperti dia dilahirkan ya? Kok mukaku nggak seperti mukanya dia ya? Kok aku nggak pinter ngomong seperti dia pinter ngomong ya? Nggak akan pernah selesai. Sama seperti saudara nggak pernah bisa selesai membandingkan ikan. Kok ikan ini tidak bisa berenang ya? Nggak akan pernah selesai, saudara. Karena memang ikan nggak dipanggil untuk terbang. Burung nggak pernah dipanggil untuk berenang.
Jadi kita akan melakukan kegiatan yang konyol kalau kita habiskan hidup kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Gak akan pernah selesai. Berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain dan kembangkan potensimu. Berhenti iri dengan orang lain dan kembangkan potensimu. Dan waktu kau kembangkan potensimu, dengar ini bebek, engkau akan menerima reward yang sama seperti orang lain terima ketika mereka mengembangkan potensi mereka. Dikatakan hamba yang 2 talenta ini menerima reward yang sama persis rewardnya dengan yang menghasilkan 5 talenta. Dikatakan di Matius pasal 25 ayat 23 dikatakan seperti ini. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lihat itu baik-baik. Bahwa yang menerima, yang 2 talenta yang menghasilkan 2 talenta lagi, itu menerima reward yang sama persis kata demi kata. Tidak dibandingkan, tidak lebih kecil rewardnya daripada yang membandingkan 5 talenta. Kalau dari dari sisi tuan, tentu lebih untung investasinya dari yang 5 talenta itu. Betul nggak? Karena 5 talenta itu bisa menghasilkan 5 talenta. Sementara yang 2 talenta ini cuma menghasilkan 2. Keuntungannya lebih kecil. Tapi reward yang diterima 2 talenta ini itu sama persis dengan reward yang diterima 5 talenta. Sama persis. Saudara, kalau saudara mungkin tidak dipanggil menjadi kepala, saudara mungkin cuma sekedar kelingking. Ya, dengar ini baik-baik. Selama kelingking ini berfungsi dengan baik, mungkin saudara tidak di dalam kehidupan sehari-hari kepala lebih banyak dipuji, kepala lebih banyak dapat reward. Tapi kebenarannya pada akhirnya nanti, entah itu kelingking, entah itu kepala. Selama kelingking dan kepala ini berfungsi dengan baik sesuai dengan peran dan maksud Tuhan dalam kehidupannya, kelingking dan kepala ini mendapatkan reward yang sama dari Tuhan. Dulu saya ingat waktu saya lebih muda dari sekarang masih muda, tapi dulu waktu lebih muda dari sekarang, saya terpacu untuk menjadi pribadi yang diakui, dilihat oleh semua orang. Saya berpikir kalau saya punya jemaat puluhan ribu, saya akan jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi waktu saya renungkan ayat ini, saya sadar bahwa mungkin saya nggak dipanggil untuk jadi jemaat yang jadi hamba Tuhan yang punya jemaat ratusan ribu, puluhan ribu. Bahkan mungkin kalau saya dipanggil menjadi hamba Tuhan yang cuma punya jemaat 5 orang saja, asal saya mengembangkan potensi yang terbaik, berperan sebagai hamba Tuhan yang terbaik, kebenarannya adalah saya akan menerima reward yang sama. Amin. Saya nggak bisa nyanyi, saudara. Saya nggak dipanggil untuk jadi song leader. Dan saya nggak akan pernah berusaha untuk menjadi song leader karena saya tidak dipanggil untuk jadi song leader. Saya nggak perlu iri dengan orang yang punya suara yang bagus. Saya dipanggil untuk jadi pendeta, untuk jadi hamba Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Kalau saya lemah dalam bidang menyanyi, apa yang perlu saya lakukan? Saya cuma perlu minta bantuan kepada orang lain yang bisa menyanyi. Saudara, dalam hidup ini kita nggak dipanggil untuk bisa melakukan semua hal. Dengar ini bebek. Dalam kehidupan ini kita tidak dipanggil untuk melakukan semua hal. Karena kita punya peran dan potensi yang masing-masing. Kita punya kekuatan masing-masing. Kalau saya lemah di satu area,
Saya nggak perlu minder, saya nggak perlu kecil hati. Yang perlu saya lakukan adalah rendah hati dan meminta bantuan orang lain yang punya kekuatan di mana saya lemah. Bisa ngerti maksud saya? Saudara, jangan frustasi, jangan merasa kecil hati kalau saudara nggak bisa lakukan sesuatu dalam hidup. Kembangkan kekuatanmu, dan ketika engkau menemukan sesuatu kelemahan, engkau nggak mampu lakukan hal itu, minta bantuanlah kepada orang lain. Rendah hatilah dan minta bantuan kepada orang lain. Sekalipun hari ini kamu punya cuma 2 talenta, kembangkan itu dan jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Hamba yang ketiga diceritakan di situ unik sekali, bahwa hamba yang ketiga itu kita lihat ya. Matius pasal 25 ayat 24, respon hamba yang ketiga yang cuma punya 1 talenta. Apa yang ada di dalam benak dan pikirannya, kita coba lihat dari perkataannya, dari jawabannya kepada tuannya. Dikatakan di situ seperti ini. Matius pasal 25 ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah, garis bawahi kata ini, manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Lihat bahwa hamba yang ketiga ini punya penilaian yang negatif, yang jelek, yang buruk terhadap tuannya. Dia berkata bahwa tuannya adalah manusia yang kejam, yang mau menuai di tempat dia tidak menabur. Bayangkan itu. Dia punya penilaian yang negatif terhadap tuannya. Anehnya, yang punya penilaian negatif terhadap tuannya ini cuma hamba yang ketiga. Hamba yang pertama dan kedua tidak punya penilaian yang negatif terhadap tuannya. Hamba yang pertama dan kedua bebas dari penilaian negatif itu dan akhirnya berhasil mengembangkan potensi yang diberikan, dipercayakan dalam kehidupan mereka. Kenapa hamba yang ketiga ini punya penilaian negatif terhadap tuannya? Kita akan bisa lihat dari latar belakang. Saudara, kata hamba di situ bahasa aslinya adalah doulos. Doulos itu artinya budak. Budak itu artinya seseorang yang tidak punya hak lagi dalam kehidupannya. Orang yang punya hak atas hidupnya adalah tuannya. Di zaman dulu masih diizinkan seseorang punya budak. Masih diizinkan perbudakan. Nah, saudara harus mengerti bahwa untuk orang menjadi budak itu karena satu peristiwa tertentu dalam hidupnya. Nggak ada orang yang lahir langsung ditentukan menjadi budak. Kalaupun ada orang seperti itu karena orang tuanya adalah seorang budak. Dan kalau kita bisa telusuri, orang tuanya bisa jadi budak itu karena sebuah peristiwa, sebuah kejadian tertentu yang menjadikan orang tuanya budak. Peristiwa itu bisa berbentuk peperangan, mungkin bangsanya kalah perang, lalu dia ditawan dan dijadikan seorang budak. Atau dia bisa mengalami sebuah kebangkrutan, dia berhutang dan tidak bisa membayar hutangnya, akhirnya dia dijadikan seorang budak. Atau ada peristiwa khusus yang seperti yang dialami oleh Yusuf, di mana dia dijual oleh saudaranya sendiri, saudara, dan dia akhirnya dijadikan seorang budak. Jadi seseorang itu bisa jadi budak itu karena sebuah peristiwa di masa lalunya. Sebuah peristiwa yang buruk di masa lalunya. Entah itu perang, entah itu hutang, entah itu dijual oleh saudaranya sendiri. Dia menjadi budak karena peristiwa yang buruk di masa lalu. Dan kemungkinan besar hamba yang ketiga ini mengalami kekecewaan di masa lalu. Dia masih kecewa dengan masa lalu yang dialami. Dia masih kecewa dengan peristiwa di masa lalu yang dialami. Sehingga kekecewaan di masa lalunya itu membuat dia punya penilaian yang negatif terhadap tuannya. Padahal tuannya tidak seperti itu, saudara. Akar dari penilaian negatif itu bisa saja adalah kekecewaan di masa lalu. Karena kekecewaan di masa lalunya, akhirnya orang hamba yang ketiga ini tidak bisa mengembangkan potensinya. Saudara,
Poin yang ketiga yang saya ingin, bagaimana caranya kita bisa mengembangkan potensi di dalam diri kita. Kita harus bebas dari kekecewaan masa lalu kita. Mungkin di masa lalu kita punya peristiwa-peristiwa tertentu. Ada beberapa orang, ada banyak orang menyakiti hati kita. Dengan tindakan mereka, dengan perkataan mereka, perbuatan mereka. Mungkin mereka sudah berbuat sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Kita menjadi kecewa. Saya mau kita camkan ini bebek. Ini waktunya, ini momentumnya kita bebas dari masa lalu kita. Kenapa? Karena kalau kita masih memakai, saya coba ilustrasi agak keren sedikit. Memakai kacamata kekecewaan. Saya sudah cukup lebih keren. Kalau kita memakai kacamata kekecewaan kita, apa yang terjadi? Kita melihat sekeliling kita menurut kacamata hitam kita ini. Semua orang, semua benda kelihatan lebih gelap. Kelihatan hitam. Kita nggak memandang dengan objektif. Kenapa? Karena kacamata kita, cara kita memandang adalah kacamata kekecewaan. Kita memandang dari sudut pandang kekecewaan yang kita alami. Sehingga kita melihat kehidupan ini mengecewakan. Kita melihat benda-benda di sekeliling kita ini mengecewakan. Semuanya mengecewakan. Karena kita memandang dengan kacamata kekecewaan. Dan kalau kita sudah kecewa dengan sekeliling kita, apa yang terjadi? Kita akan malas, kita akan tidak punya tekad untuk mengembangkan potensi, untuk melanjutkan kehidupan kita. Kita akan jadi seperti hamba yang ketiga ini, hanya pendam, hanya menimbun, menyimpan yang 1 talenta itu, dan tidak lakukan apa-apa. Do nothing. Saudara perlu tanggalkan kacamata kekecewaanmu itu. Dan melihat dengan objektif bahwa ternyata kehidupan ini tidak mengecewakan. Bahwa orang-orang di sekeliling kita ini tidak mengecewakan. Seperti yang selama ini kita pikirkan dan lihat dengan kacamata kekecewaan. Saudara harus tanggalkan kekecewaan saudara. Supaya saudara bisa mengembangkan potensi di dalam dirimu. Pertanyaannya, bagaimana caranya menanggalkan kekecewaan itu? Bagaimana caranya melepaskan kacamata kekecewaan itu? Kita mau belajar dari seorang budak yang berhasil, namanya Yusuf. Yusuf berkata di Kejadian pasal yang ke-50, maksud saya. Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20 dikatakan seperti ini. Di tengah Yusuf sudah melewati begitu banyak hal yang buruk sampai akhirnya dia jadi perdana menteri, jadi orang yang berkuasa kedua dan dia memelihara bangsanya, ayahnya dan saudara-saudaranya. Akhirnya Yakub mati dan saudara-saudaranya takut Yusuf akan membalas dendam dan Yusuf menjawab saudara-saudaranya dengan kalimat seperti ini. Kejadian pasal 50 ayat 20 dikatakan seperti ini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Perhatikan ini. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf sadar bahwa saudaranya sudah berbuat jahat terhadap dia. Yusuf sadar bahwa saudara-saudaranya sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal, menyakitkan. Saudara-saudaranya sudah menjual dia menjadi budak. Tapi Yusuf menanggalkan kekecewaan itu karena dia sadar bahwa Tuhan bisa membuat, bahwa Tuhan bisa bekerja melalui perbuatan jahat saudara-saudaranya untuk mendatangkan kebaikan. Bukan hanya untuk Yusuf, tapi untuk seluruh dunia, seluruh bangsa, seluruh keluarganya Yusuf. Benar Alkitab berkata bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Orang lain bisa berbuat jahat terhadap kalian,
Tapi percayalah bahwa Tuhan bisa memakai perbuatan jahat orang lain itu untuk mendatangkan kebaikan buat hidupmu. Bukankah itu luar biasa? Tuhan bisa mengerjakan perbuatan jahat orang lain terhadap diri kita dan mengubahnya untuk kebaikan kita. Percayalah bahwa sejahat apapun orang lain buat hidup kita, Tuhan bisa mengubah itu untuk kebaikan kita. Saudara, kita dipanggil untuk mengembangkan potensi kita. Bagaimana caranya kita mengembangkan potensi kita? Yang pertama, punya hasrat untuk berkembang, punya hasrat untuk maju, punya tekad, keinginan untuk meraih sesuatu dalam hidupmu. Karena keinginan dan hasratmu akan menghasilkan disiplin pribadimu. Yang kedua, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Engkau dipanggil untuk mengembangkan potensimu, untuk memenuhi panggilanmu sendiri. Yang ketiga, bebas dari masa lalumu. Amin. Dan saya percaya kalau kita lakukan ketiga hal ini, kita akan jadi orang yang maksimal dalam kehidupan. Kita akan mencapai potensi maksimal kita dan Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai, tapi Engkau belum selesai bekerja buat setiap orang-orang muda ini. Aku berdoa sungguh-sungguh biar orang-orang muda ini mencapai masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh dengan pengharapan yang Tuhan sudah sediakan buat kehidupan mereka. Aku berdoa Tuhan menuntun kehidupan mereka sungguh-sungguh mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai mereka mencapai potensi maksimal mereka dan nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan mereka. Biar mereka menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, yang kuat, yang penuh dengan semangat, yang mencapai yang terbaik dalam kehidupan mereka. Serahkan mereka dalam tangan-Mu. Tuhan bekerja terus dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin, 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 dan amin. Tuhan Yesus memberkati kalian.